kita berkumpul dalam forum bintang ide yang dilaksanakan oleh Geopakijen. Ini adalah salah satu usaha kami untuk kemudian memberikan wadah bagi teman-teman mahasiswa nanti bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan para dosen untuk kemudian menciptakan atau kemudian merumuskan beberapa ide penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan di kawasan Geopakijen. Pada pagi hari ini ada 3 pembicara yang sangat luar biasa. Ada Ibu Hari Sulistawati dari Prodi Biologi FMIPA Universitas Jember. Beliau sudah banyak melakukan penelitian di kawasan Geopakijen, terutama untuk biologi, khususnya di ekologi. Jadi akan nanti di-share oleh Bu Hari pengalaman-pengalaman riset selama di Ijen Geopark, kemudian sekaligus ide-ide apa saja yang bisa dilakukan, ide-ide penelitian apa saja yang bisa dilakukan di kawasan Geopark. Kemudian yang kedua ada Mas Andi Yahya Al Hakim dari Prodi Teknik Pertambangan ITB. Ini jauh-jauh saya undang via Zoom dari Bandung, live dari Bandung ya Mas. Jadi beliau di tahun lalu sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan membuat media pembelajaran yang ramah difabel buat penjelasan mengenai objek-objek site yang ada di kawasan Geopark menggunakan beberapa peraga yang salah satunya adalah menggunakan huruf braille ya Mas. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin nanti akan dipaparkan dan mungkin teman-teman juga akan mendapatkan insight baru mengenai ide apa saja yang bisa dilakukan untuk pengabdian masyarakat di kawasan Geopark. Kemudian yang ketiga, ini tak kalah hebatnya ada Mas Ahmad Zaidani, Rizky, gitu ya, panggilannya Mas Rizky. Ini salah satu alumnus dari program magang MBKM bersama Prodi Pariwisata Universitas Brawijaya yang dilakukan di eh, Geopark tahun lalu, gitu ya, bersama beberapa temannya dari Brawijaya. Mungkin nanti Mas Rizky akan berbagi pengalaman ya mengenai apa saja yang bisa dilakukan mahasiswa dalam magang di kawasan Geopark, kemudian benefitnya apa, kemudian nanti saran-saran atau promo mungkin ya Mas Rizky ya, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin tertarik untuk magang di kawasan Geopark Ijen, ini nanti silakan monggo, nanti bisa didiskusikan. Jadi mungkin kita mulai saja untuk acara pada hari ini mungkin akan secara formal dibuka oleh sambutan dari General Manager Geopark Ijen, Mas Abdillah Baraas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hari, kemudian ada Mas Andi Yahya Al Hakim, senior saya S1 di IPB, kemudian Rizky ya dari UB, dan juga eh, Ketua LPPM Universitas di Kabupaten Banyuwangi, kemudian Forum BEM Kabupaten Banyuwangi, dan juga mungkin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul di acara bincang-bincang ya terkait dengan ide pengabdian masyarakat dan mungkin juga penelitian yang kemudian akan dilakukan secara Zoom dan dibawakan oleh 3 pemateri yang sangat luar biasa. Harapannya dari forum ini nanti kita bisa menemukan ide-ide kreatif, apa-apa yang bisa kita kolaborasikan bersama terkait dengan membangun 3 hal yang kemudian ada dalam pilar Geopark, yaitu pilar edukasi yang pertama, pilar pemberdayaan, dan juga kemudian konservasi. Ini kemudian perlu dilakukan secara gotong royong karena secara pentahelik badan pengelola sebagai koordinator, ada pemerintah membuat kebijakan, kemudian ada akademisi tentu yang kemudian membantu kami secara riset dan edukasi setiap tahun terus berlanjut dan terus berganti sehingga data semakin bagus, dan memang tujuan dijadikan sebuah geopark adalah sebagai taman bumi dan kemudian menjadi tempat riset, tempat belajar, dan tempat melakukan pengabdian masyarakat secara langsung dengan objek-objek baik situs geologi, biologi maupun budaya. Sehingga harapannya hari ini bisa muncul ide-ide kreatif dan diskusi yang membangun, konstruktif. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Mohon maaf saya nggak bisa on cam karena saya lagi di jalan dan sinyal kurang bagus. Sekali lagi acara forum yang santai hari ini saya
resmi buka dan mudah-mudahan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdillah. Mau? Baik, mungkin kita mulai untuk berbicara pertama dari Ibu Hari Sulistawati mengenai potensi dan peluang penelitian di kawasan izin UNESCO Global Geopark. Untuk waktu dan dipersilakan Bu Hari. Mungkin bisa unmute Bu Hari. Sorry. Mau sharing apa yang sudah kita lakukan, termasuk ide-ide, beberapa ide yang bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa maupun dosen yang lain, sehingga nanti bisa menjadi terintegrasi risetnya bersama-sama. Kita mulai, jadi sorry. Saya awali dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, karena saya yakin beberapa peserta masih ada yang belum tahu apa itu geopark dan bagaimana itu geopark, sehingga saya sitir dari sini dulu. Dari Peraturan Presiden di halaman pertama itu sudah dijelaskan bahwa kondisi geologi Indonesia itu karena aktivitas dari lempeng tektonik yang ada di Indonesia berdampak pada keragaman geologi, ya, yang memiliki nilai warisan geologi atau geoheritage, kemudian biodiversity dan cultural diversity, jadi keragaman budaya, hayati, dan geologi. Nah, dari sini ada ide untuk memanfaatkannya menjadi taman bumi atau geopark dengan 3 pilar, yaitu konservasi, edukasi, dan yang tidak kalah penting ini yang nomor 3. Jadi semua aktivitas konservasi, edukasi, termasuk di dalamnya terintegrasi dengan riset maupun pengabdian, itu tujuan akhirnya adalah pembangunan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan, tujuannya untuk pengembangan sektor wisata. Nah, ini disongsong oleh universitas, ya, dalam aktivitas tridharmanya, yaitu pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Adapun lokasi 3 pilar yang ada di Ijen Geopark itu ada di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi. Ya. Di Banyuwangi ada 21 site sebagai tempat bisa dilakukan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Sedangkan di Bondowoso ada 19 site. Ya, salah satunya yang sangat menarik yaitu di Hutan Pelangi. Nah, ini karena eukaliptus dalgoptanya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi melalui aktivitas entah itu konservasi, edukasi maupun kegiatan yang mengarah ke sosial ekonomi masyarakat menuju pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi ini adalah bisa aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman dari Ijen Geopark sendiri sudah memulai sosialisasi melalui kegiatan pembelajaran School Goes to Ijen Geopark maupun sebaliknya, kemudian training, field study, campaign, seminar, dan sebagainya. Sehingga dalam forum ini kita bisa mulai sosialisasi apa yang kita bisa lakukan dengan aktivitas riset. Ini adik-adik mulai dari SMA sampai perguruan tinggi bisa memulai dengan kerjasama dengan antar mahasiswa, antar siswa, dengan dosennya, dengan gurunya, ya, atau dengan masyarakat. Itu bisa menyusun proposal bersama. Nah, aktivitas riset ini bisa berdasarkan objek, jadi misalnya mikrobiotanya, kemudian organisme makronya, misalnya tumbuhan, burung, herpetofauna, amfibi, dan seterusnya, ya.
kemudian atau batu-batuan yang ada di sana. Nah, ini ada expertnya, ini ada Mas Firman, ada Mas Andiaya, ini yang expert di bidang geologi ya. Kemudian ada kulturnya juga, jadi inventarisasi kultur budaya dan seterusnya. Atau berbasis lokasi, jadi lokasinya bisa di hutan pelangi, bisa di Ijen sendiri ya, kemudian di Ere-ere, atau di apa namanya di Pulau Merah, di Sembulungan dan seterusnya. Atau juga berawal dari problem. Misalnya pengelolaan sampah di sana menjadi problem utama. Kemudian banjir menjadi problem utama. Nah, riset yang bisa diangkat atau dikembangkan ya menjadi satu judul riset ya. Jadi bisa yang berbasis objek misalnya dari mikro sampai ke makro, dari level individu misalnya itu Puyo Gonggong atau ke ekosistemnya, savananya, hutan mangrove-nya, pesisirnya dan seterusnya. Atau di level sosial dan ekonomi masyarakat serta ekologinya yang bisa dilakukan melalui aktivitas valuasi atau penilaian atau monitoring dan evaluasi. Kemudian dari sisi geologinya, nah ini nanti Mas Firman tersinggung nih kalau nggak disinggung ini ya. Bisa karakteristik geologinya, geomorfologinya ini contoh di wilayah Sukamade ini kenapa apa namanya bukan estuarinya ya, ya estuarinya itu berpindah-pindah gitu ya. Apa karena pengaruh dimensi yang lain atau karena memang geomorfologinya? Karena di sana dipercaya itu ada dimensi yang lain yang mempengaruhi geomorfologi pantainya sehingga estuarinya itu berpindah-pindah dari sisi barat ke sisi tengah ke sisi timur begitu ya. Nah, itu merupakan topik yang menarik untuk yang menjadi topik riset gitu ya dan seterusnya. Nah, kita harus tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai mega biodiversity ya, yang keseluruhan spesiesnya ini masih banyak yang belum ditemukan ya, walaupun sudah tercatat ya ada 1.900 jenis kupu-kupu, 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Mungkin di antara ratusan atau ribuan itu ada di ekosistem yang ada di Ijen Geopark. Ya, entah itu di perairan tawarnya, perairan lautnya, pesisirnya, kemudian intertidalnya, hutannya, bahkan di lingkungan yang berdekatan dengan masyarakat. Karena sekarang apapun bisa menjadi potensi destinasi wisata maupun destinasi untuk melakukan riset maupun pengabdian. Karena hal tersebut tidak terpisahkan ya, satu dengan yang lain saling mendukung. Apalagi sekarang dengan adanya kebijakan baru bahwa semua aktivitas riset dan pengabdian hasilnya bisa jadi satu kesatuan. Sehingga ini kesempatan dari semua pihak, khususnya perguruan tinggi, kemudian apa namanya pendidikan dasar juga untuk melakukan riset di bidang itu. Nah, untuk dengan pendekatan struktur dari suatu ekosistem, ya bisa berangkat dari threat-nya atau ancamannya, risikonya, atau dari spesies penyusun ekosistem individu itu tidak sama ya. Jadi beringin misalnya itu mempunyai kontur tubuh yang sangat menarik, kemudian eukaliptus dalgupta juga demikian dikenal sebagai pohon pelangi ya karena pengelupasan dari kulit luarnya yang berwarna-warni dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur ekosistem yang bisa dijadikan topik riset. Kemudian tidak kalah penting adalah diversitas itu sendiri, mulai dari level yang paling rendah, protista, ya monera, kemudian arthropoda, kemudian fungi, plante dan seterusnya itu bisa diangkat sebagai topik riset. Jadi membuka kesempatan banyak hal ya. Termasuk faktor edafik tanah, kemudian geologi bebatuan yang membentuk ekosistem tersebut ya sebagai dasar di mana organisme itu tumbuh dan berkembang di sana atau lingkungan abiotiknya. Nah, selain struktur, kita juga bisa berpijak pada fungsinya. Jadi bagaimana ekosistem itu dimanfaatkan oleh masyarakat ya untuk pengembalaan, ya untuk logging, untuk fertilisasi, kemudian untuk penanaman ya agroforestry, ya kemudian juga dari kegiatan polinasi ya. Masyarakat bisa juga mengembangkan
lebah madu di area itu karena banyak bunga-bunga yang menghasilkan polen atau juga madu yang menarik minat berbagai macam serangga seperti lebah gitu ya. Sehingga fungsi ini namanya fungsi ya. Jadi potensi fungsi yang ada di ekosistem itu bisa dimanfaatkan sebagai topik riset. Termasuk bagaimana siklus air di sana, siklus karbon, ya dekomposisi yang terjadi di sana, siklus N-nya bagaimana. Nah, ini bisa dilakukan evaluasi atau penilaian fungsi ya dari entah itu geosetnya atau itu setnya. Kalau kultur beda lagi nanti sudut pandangnya. Gitu. Nah, sehingga beberapa topik eksplorasi di sini adik-adik atau teman-teman bisa mengangkat mulai komposisi jenis, ya, kekayaan jenis. Jadi komposisi itu mengarah kepada jenisnya apa saja, listnya, ya, listnya itu termasuk misalnya masuk kelas apa, kemudian urdu apa, bangsa apa, genus apa, nah itu komposisi. Kalau kekayaan itu ada berapa jenis di sana yang ditemukan. Jadi 10 jenis kupu-kupu, ya 7 jenis apa kata misalnya gitu ya. Kemudian kepadatannya berapa. Nah, kemudian inventarisasi semuanya berdasarkan karakter morfologi, ya, karakter fisik, karakter anatomi. Nah, itu bisa dilakukan termasuk keanekaragaman jenis. Dan ini topik-topik eksplorasi ini biasanya dimanfaatkan untuk menilai level degradasi atau kualitas suatu ekosistem. Ya, sehingga kalau ada satu mahasiswa yang meneliti nomor satu itu saja, dia berkontribusi ke arah sana. Jadi komposisinya bagaimana, kekayaan jenisnya bagaimana, keanekaragamannya tinggi atau rendah. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan penilaian. Nah, ini adalah contoh-contoh judul, misalnya komposisi dan keanekaragaman jenis fungi di bioset ere-ere. Kemudian kekayaan kelimpahan jenis penyu di Pantai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri misalnya, karena di sana kan ada berbagai macam jenis penyu ya di sana, termasuk di wilayah Alas Purwo juga. Jadi ada itu masih membutuhkan apa namanya eh, update informasi lah terkait riset ya. Kemudian tumbuhan obat ya, Ijen Geopark kaya akan tumbuhan obat mulai dari Bondowoso sampai Banyuwangi. Termasuk tumbuhan invasif ya, avifauna. Bahkan Pak Arief ini sudah menemukan ada satu burung yang termasuk apa endemik Jawa Timur yaitu puyuh gonggong. Nah, ini hal yang menarik. Ya, hal yang menarik. Ini sebagai contoh penelitian Pak Arief. Ya, ini komposisi nih, ditemukan 47 jenis burung ya yang tergolong dalam 21 famili 35 genus bioset. Sederhana ini karena kalau untuk mahasiswa S1 level 6 itu cukup mengimplementasikan teori atau praktek yang telah diberikan saat dia menempuh mata kuliah di perguruan tinggi yang diambil di sana. Dia berada. Jadi level 6 cukup ini ya. Jadi komposisi, keanekaragaman jenis itu sangat cukup untuk level 6. Kemudian kelompok primata ini juga di biosite ditemukan ada 2 spesies masuk famili Gersopicidae. Kemudian ini juga ada kelompok Piperacea. Jadi monggo yang tertarik di hutan pelangi, di ere-ere ada. Jadi misalnya keanekaragaman jenis Piperacea di ya hutan apa namanya hutan tropis, biosite, ere-ere, Kabupaten Ijen, Geopark. Nah, itu silakan. Judulnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah menemukan baru advance-nya itu adalah susunan komposisi kimiawinya ya atau metabolit sekundernya. Untuk ini paper apa namanya? Kelompok paper yang berbentuk pohon ya, kemudian ada Flamo marginata, kemudian Ribes cloides. Jadi monggo silakan bisa pola distribusi isi semuanya. Ini jadi ini masih kemarin itu masih survei di beberapa tempat di Ijen Geopark kita menemukan banyak hal ini. Jadi ini masih memerlukan tangan-tangan peneliti ya
untuk mengupdate informasi untuk kekayaan database di Ijen Geopark. Kemudian dua jenis ini salah satu kelompok Asteraceae yang dia ini adalah tumbuhan obat, tapi juga termasuk tumbuhan invasif. Jadi silakan yang ingin riset tentang keanekaragaman jenis invasif di Pelalangan misalnya gitu ya, di apa namanya area Ijen Geopark Bondowoso, silakan. Ini ada. Jadi ini terkenal sebagai apa namanya pohon diabet ini ya. Jadi kipait atau kembang bulan ini adalah Titonia diversifolia. Daunnya ini bisa dipakai untuk apa namanya meracun ikan gitu ya. Jadi apa namanya ramah lingkungan istilahnya begitu ya. Tapi jangan dimanfaatkan untuk meracun yang lain nih ya. Jadi ini terkenal karena kekayaan ada terpenoidnya, flavonoidnya. Nah, silakan siapa yang tertarik untuk metabolit sekunder, misalnya kandungan terpenoid pada apa namanya Ageratum conisoides yang tumbuh di mana? Karena setiap individu itu mempunyai faktor adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Nah, sehingga komposisi kimiawinya bisa saja tidak sama satu dengan yang lain, walaupun itu jenis yang sama. Sehingga tidak apa-apa, itu merupakan salah satu diversifikasi. Sehingga ini masih membuka kesempatan. Jadi masih banyak kelompok Asteraceae yang ada di wilayah Ijen Geopark, mulai dari yang Bondowoso sampai ke Banyuwangi. Jadi di beberapa bioset yang ada. Nah, kemudian topik eksplorasi yang lainnya, ini saya menyitir sedikit ya, untuk yang culture site sama yang geosite. Jadi nanti Pak Firman tolong kalau ada yang salah dibetulkan ya, ini hanya sepengetahuan saya. Misalnya karakteristik budaya gitu. Saya masih ingat ada teman saya dari antropologi ya, dari Pak apa namanya, itu menceritakan bahwa manusia itu saat bangun sampai tidur itu bisa diteliti hanya satu orang ya, walaupun kalau orang sains itu tidak mencukupi data ya, tapi kalau untuk budaya satu orang itu diamati mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi, itu sudah satu riset tersendiri ya. Jadi bagaimana karakter budaya masyarakat ya, khususnya di sekitar kawasan Ijen Geopark ya, apakah ada perbedaan gitu ya untuk yang ada di wilayah yang misalnya dilingkupi misalnya di daerah Kawawurung, atau itu yang daerah di sekitar Ijen itu sendiri. Nah, itu jadi karakteristik budaya bisa dilakukan. Ya, istilahnya kebiasaan, ritual maupun kultur yang menurut Mbak Tantri itu ya, ada yang intangible sama tangible value-nya untuk budaya itu. Atau karakteristik wisatawan. Nah, jadi wisatawan-wisatawan yang berkunjung di area A, B, C, D, apakah ada karakteristik khusus gitu ya, yang mendatangi di area-area itu orang yang seperti apa gitu ya, background yang bagaimana, pendidikan yang bagaimana itu, apakah sama dengan yang mendatangi di Kawahurung? Pasti ada perbedaan, ya, pasti ada perbedaan. Kemudian karakteristik dari geosite sendiri, entah itu batuannya, bentukannya, ya, atau yang lain ya, atau penyusunnya, atau juga ancaman baik pada geosite maupun ancaman terhadap budaya, karena kecenderungan kedatangan wisatawan. Sehingga topik riset itu bisa diberi judul karakteristik kultur, custom atau tradisi lah di Ijen Geopark gitu ya. Jadi ini agak berbeda. Identifikasi geosite bla 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 di mana ya untuk pengembangan strategi pemasaran geowisata. Karena kalau kita tidak mengetahui karakteristik geosite-nya, kita tidak bisa memasarkan. Jadi apa yang menarik? Misalnya contoh di Teluk Hijau. Nah, saya juga baru diberi paham itu setelah bertemu Mas Firman ini. Di sana itu apa Mas? Lali ya, silika ya, tinggi sehingga warnanya hijau. Jadi hijaunya itu bukan karena alge atau karena ada bahan kimia bahan kimia, tetapi karena batuannya gitu ya. Jadi itu sangat menarik ya. Kemudian karakteristik wisatawan pengunjung mana, geoset mana. Nah, ini ya. Jadi bisa dijelaskan sehingga bagaimana meningkatkan wisatawan, mendiversifikasi wisatawan yang datang ke area itu. Jadi tujuannya ke arah sana. Jadi kenapa sih kalau yang datang di sana itu
turis mancanegara, yang dalam negeri kok banyak yang nggak datang gitu ya. Nah, itu yang bisa didapat dari kuesioner, sehingga apa yang menarik. Nah, itu atau sebaliknya. Ya, kemudian identifikasi ancaman terhadap geosite yang ada. Nah, biasanya ini vandalisme, tulisan ya, atau nyongkel. Ini saya pernah ini melihat ada yang membakar kima ya. Kima itu kan besar ya, kerang besar ya, perangkulan begini ya. Itu diambil dengan linggis. Kemudian karena untuk membukanya susah, itu dibuat pembakaran gitu ya. Pembakaran kayu itu diletakkan di atasnya otomatis buka. Nah, ini ancaman juga ya terhadap biodiversitas ya. Identifikasi jenis batu-batuan penyusun geosite itu juga merupakan satu topik. Nah, ini ada beberapa area yang termasuk ini ya Pasir Gotri ya. Pasir Gotri yang di Alas Purwo ini jadi katanya kan kalau di Alas Purwo jangan sembarang ambil gitu ya. Kalau ambil pakai bismillah atau izin dulu Mbah mau ambil barangnya ini Mbah untuk penelitian gitu. Tidak akan kesurupan. Jadi ini banyak yang mendasari ini. Nah, jadi ini adalah objek-objek yang masih membutuhkan tangan-tangan kita untuk mengembangkan penelitian ya, untuk membantu Ijen Geopark untuk mengembangkan area wisata dan kesejahteraan masyarakat di sekitar sana. Kemudian untuk topik potensi itu bisa melalui potensi struktur ya. Struktur itu terkait dimensi ya, dimensi bentuk, dimensi berat, dimensi volume itu ya. Jadi struktur entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu batu-batuan itu bisa. Jadi potensi struktur dari komponen natural kapital yang ada di Ijen Geopark. Kemudian potensi fungsi. Nah, ini yang paling sering, ini yang terutama saya juga dengan tim ini melakukan itu adalah kaitannya dengan carbon sequestration. Karena kaitannya dengan wisata, analisis kebutuhan oksigen. Ya, jangan sampai wisatawannya terlalu banyak, oksigennya kurang. Nah, ini ada yang sesak nafas dan seterusnya. Nah, itu dulu zamannya COVID seperti itu. Nah, itu kita teruskan sampai sekarang. Atau berapa sih kontribusi eh, biosite terhadap lingkungan sekitarnya terkait dengan kontribusi oksigen dan minimalisasi GRK ya, emisi gas rumah kaca. Kemudian potensi ekonomi ditinjau dari potensi kayunya, non kayunya, pewarnanya dan seterusnya itu bisa dilakukan. Kemudian potensi sosial ya masyarakat ini kaitannya dengan kultur budaya. Jadi beberapa ritual yang perlu dilestarikan karena sekarang sudah terpengaruh budaya barat. Makanya saya kalau ke Banyuwangi itu paling seneng ya. Karena apa? Karena musik osengnya ini kelihatan begitu masuk itu tang ting tungnya itu sudah menarik minat ya. Jadi terjaga betul ya kalau di wilayah Banyuwangi itu ya ritual dan sebagainya itu masih terjaga ya. Kemudian potensi keunikan. Nah, ini mungkin agak ya baru ya. Jadi kita sudah ada ini rumusnya untuk menentukan wilayah itu unik atau tidak. Nah, mungkin nanti dari yang segi kultur sama geoset bisa mengembangkan rumusan tersendiri bahwa geoset ini dianggap unik karena apa gitu ya. Nah, sehingga itu bisa dikembangkan untuk menjadi topik riset gitu. Ya, kemudian nilai biodiversitas kalau dulu menilai keanekaragaman hayati itu hal yang mustahil istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena intangible value. Jadi value-nya itu priceless lah. Kok biodiversitas kok dihargai gitu ya. Kan harganya tak terhingga gitu. Tapi kalau nggak dihargai, banyak beberapa pencuri ya, penebang itu yang dengan bebasnya mereka mencuri tanpa penalti fee. Ya, kenapa? Karena hukuman 1 tahun, 2 tahun, dendanya pun kadang-kadang hampir sama, tidak bisa dirumuskan. Kadang-kadang mencuri kayu jati yang satu pohon dengan hanya batangan kayu kecil, ranting-ranting kecil kayu bakar, hukumannya kadang-kadang sama, 3 bulan. Nah, ini kan tidak fair juga ya, sehingga sudah mulai ditentukan nilai biodiversitas. Sehingga ini beberapa judul topik riset, misalnya valuasi potensi keanekaragaman hayati apa di situ. Ya entah itu avifauna, herpetofauna, batu-batuan, silakan valuasi potensi batu-batuan sebagai indikator penguatan biosite Ijen Geopark. Atau untuk pengembangan wisata boleh
ya estimasi nilai potensi biodiversitas pesisir misalnya, ya dengan menggunakan indikator itu tadi, entah batuannya, kulturnya dan seterusnya. Kemudian persepsi masyarakat, jadi ini merupakan salah satu topik apa namanya terhadap eksistensi. Jadi penghargaan terhadap keberadaan geoset dari sudut pandang masyarakat. Ya, ini bisa dilakukan kuesioner, ya. Kuesionernya ditata. Ini salah satu judul yang kemarin tahun 2023 kita dapatkan, yaitu nilai biodiversitas bioset hutan pelangi di Jen Geopark dengan menggunakan indikator avifauna, herpetofauna, dan vegetasi. Nah, ini salah satu bentuk apa namanya apa yang bisa kita lakukan. Kemudian topik evaluasi itu juga bisa. Jadi topik yang ketiga itu evaluasi, yaitu berbicara tentang bagaimana sih kualitas dari bioset kita itu. Apakah ada level kerusakan atau level kualitasnya tinggi atau level kerusakannya tinggi. Nah, itu bisa diukur. Level degradasi hutan, ya, level degradasi lingkungan, level degradasi geosite, nah, itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kualitas manajemen. Jadi manajemen entah itu ekowisatanya, manajemen pengelolaan hutannya, nah itu bisa dievaluasi. Kemudian kemampuan ekosistem dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, ini bisa dijadikan topik evaluasi riset ya. Kemudian persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata. Ya, apa yang kurang dari wisata kita? Nah, itu adalah topik evaluasi yang bisa dikerjakan. Contoh ini penilaian kualitas geoset sebagai indikasi keberhasilan upaya konservasi berkelanjutan di lokasinya silakan di mana. Kemudian estimasi nilai potensi biodiversitas pesisir mana dalam upaya menunjang pengembangan ekowisata di biosite. Jadi ini sangat umum ya. Jadi semua orang bisa masuk ini ya. Tidak harus dari orang ekologi tumbuhan ya. Estimasi stok karbon ya dalam apa namanya sebagai upaya dalam peran mitigasi perubahan iklim. Misalnya itu bisa dihitung ya. Evaluasi resiko geoset dari ancaman perubahan iklim dan bencana banjir. Ya, itu misalnya bisa ini. Ya, ini topik risetnya di Pak Firman nih. Evaluasi potensi geoturism di mana sebagai upaya konservasi dan peningkatan nilai sosial ekonomi masyarakat. Jadi ini topik-topik yang mengarah kepada topik evaluasi. Nah, topik riset ini juga bisa menggunakan sudut pandang individual atau populasi. Ya, sehingga risetnya bisa pola distribusi, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu juga site ya. Jadi itu bisa pola distribusi invasi populasi apa di wilayah mana. Nah, itu jadi bisa dilakukan. Total biomasa karbon populasi tertentu. Misalnya pohon eukaliptus dalgota itu kemampuan dia mensekwester karbon itu berapa sih? Ya, per tahunnya itu berapa? Nah, itu ya. Sehingga kita bisa menghitung nilai total nilai biodiversitas dari eukaliptus dalgota itu sendiri, ya. Kemudian nilai ekologi, ya, estimasi nilai ekologi populasi. Ini berdasarkan nilai dari dimensi struktur sama dimensi fungsi. Jadi dua yang dipakai dasar untuk menilai. Komunitas juga sama seperti yang tadi. Jadi kalau level komunitas itu komposisi, kemudian kekayaan jenis, kelimpahan, keanekaragaman jenis, ya. Kemudian nilai ekologi. Ya, ini kalau judulnya tinggal tergantung lokasinya di mana. Ya, entah itu avifauna, makroinvertebrata, atau nilai ekologi dari geosite itu bisa. Nilai sosial kultur budaya di mana. Nah, itu valuasi sosial. Nah, ini orang sosial sangat pinter banget lah dibandingkan dengan saya kan. Nah, ini contoh salah satu rumusan yang kita gunakan kalau kita menghitung nilai biodiversitas berdasarkan tingkat perjumpaan. Jadi makin sering dia dijumpai, maka justru nilainya rendah. Satu, nih ya, jadi 80% dijumpai. Makin dia endemik lokal, jadi entah itu kabupaten, ya, menjadi kabupaten atau kota itu masuk lokal ya, itu makin tinggi. Nah, Puyuh Gonggong itu termasuk Jawa Timur, ya. Jawa Timur itu bisa masuk di 5.
Ya, kalau itu Pulau Jawa, maka nilainya 4. Nah, ini jadi kita sudah buat level ini untuk endemisitas dari organisme. Nah, kemudian kelangkaan berdasarkan status dia di IUCN, ya. Makin tinggi levelnya karena dia makin terancam, maka nilainya makin tinggi, ya. Sehingga dari 3 faktor ini bisa kita hitung berdasarkan rumus ini, ya, dibagi 3 kali 5, kemudian dapatlah rumus ini. Sehingga muncul sangat unik, unik, cukup unik. Nah, ini bisa dipakai sebagai penentu kebijakan. Ya, mau diapakan nih? Kemudian sehingga fokus kebijakan itu pada yang jenis-jenis yang unik atau yang sangat unik. Nah, itu ya, itu harus mendapatkan waskat, istilahnya gitu ya. Pengawasan melekat. Jadi sehingga bukan berarti yang lain tidak diperhatikan ya. Ini saya ambilkan contoh ini ya. Jadi di sini nih, ini contoh ya. Nah, ini Pulau Jawa jadi 4, kalau Asia jadi 3 ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi itu. Nah, ini juga salah satu contoh yang pernah kita lakukan waktu itu ada permintaan juga di Jatipapak. Nah, ini ekosistem alamiah sudah ada mangrove trail-nya, tapi informasi yang terkait dengan nilai dari mangrove Jatipapak itu belum ada. Sehingga kita menilai berdasarkan indikator vegetasinya, ya, kemudian makroinvertebratanya dan burungnya. Sehingga dari sini bisa mengupdate informasi tentang potensi ya dari berbagai macam jenis mangrove dan asosiasinya tadi, kemudian kualitas kondisi ekosistem. Nah, ini namanya evaluasi ekologi. Jadi atau nilai biodiversitas bisa digunakan ini juga. Nah, ini beberapa potensi yang masih menunggu tangan-tangan kita ya untuk melakukan riset. Entah ini di apa namanya Gerajakan, kemudian ini di kemarin kita sudah ada lakukan riset Fatica plausifolia ini kemenyantri menurut tapi sebetulnya ini bukan kemenyan tapi dia mengandung gam ya. Di sini ini banyak di hutan pelangi, ini di ere-ere ya, kelompok lumut karena termasuk ekosistem tua ya, karena di sana dua ada Cyathea, ini sudah dilakukan riset oleh Pak Fuad. Kemudian ini juga ada Trevesia sundaika, karakteristiknya seperti pohon tin gitu ya, tapi dia bukan pohon tin. Jadi ini banyak juga ditemukan di hutan pelangi dan di ere-ere. Nah, ini jamur membutuhkan riset kita juga, ini batu soon solor ya, ini ada di soon solor Bondowoso ya. Jadi bisa dilakukan ini beberapa riset yang sudah dilakukan oleh Pak Arief ya dan kawan-kawan, entah terkait dengan makaka, kemudian burung, kemudian avifauna juga burung ini ya, sama burung air ya atau burung pantai itu ya. Kemudian kita juga sudah di ere-ere, ini termasuk Pak Fuad ini, Cyathea, karena Cyathea itu adalah pohon pertama yang ada di dunia ya, ada sejak zaman 65 juta tahun yang lalu ya. Jadi sangat menarik untuk diteliti. Kemudian bakteri ini juga sudah diteliti oleh Ibu Murti dan kawan-kawan yang diisolasi dari hutan pelangi. Itu mungkin yang apa namanya bisa saya share ya dari hari ini untuk apa namanya untuk mendapatkan respon lah dari teman-teman sekalian, sehingga ada tertarik yang untuk meneliti di sana. Monggo, saya juga siap lah untuk kalau diajak diskusi entah itu melalui Zoom, melalui WA, monggo silakan ya. Saya malah senang kalau ada berbagi ilmu ya. Makin banyak orang yang terlibat, makin bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Hari, sangat luar biasa nggih. Jadi tadi saya meng-highlight terakhir intinya penting kolaborasi nggih Bu untuk riset, Nggih, iya karena benar-benar. geopark ini semua semua hal bisa diriset ya kira-kira. Jadi Nggih. dari batu sampai manusianya bisa diriset kira-kira. Jadi Iya. untuk Tadi mengeksekusi mohon itu maaf semua saya kita tahu itu ya yang geosite ya. aman Bu, aman Bu. Jadi untuk mengeksekusi itu semua kan nggak mungkin sendiri. Jadi perlunya Iya. kolaborasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hari, jadi banyak sekali ide-ide yang bisa kita eksekusi bersama-sama. Jadi
Saya rasa sih untuk riset di Geopark itu sangat tidak kekurangan ide. Jadi nanti tergantung kita kira-kira eksekusinya seperti apa. Kemudian tadi jelasan Bu Hari dari biologi, mungkin ada juga teman-teman yang dari bisnis ini bisa melakukan riset tentang model bisnis geowisata contohnya. Kita punya program geotrail itu bisa dikembangkan. Dari teman-teman yang dari kelautan bisa geomaritim, kebencanaan gitu ya. Cara kita punya garis pantai sepanjang 175 km itu sangat luas sekali bisa dimanfaatkan untuk riset. Teman-teman kesehatan pun bisa itu ya untuk riset wisata sehat, etnofarmasi, bahwa bagaimana suku Osing itu sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan tanaman-tanaman di sekitarnya untuk kesehatan mereka, itu bisa dilakukan riset juga. Kemudian budaya itu sangat luas sekali, ada geomitologi, ini Mas Abdillah Baraas S3-nya membahas geomitologi, bagaimana kaitannya mitos-mitos di masyarakat sebenarnya adalah upaya konservasi dan mitigasi bencana, gitu ya, itu bisa diteliti juga. Kemudian psikologi pun bisa masuk gitu ya, bagaimana kemarin ada beberapa peneliti psikologi mau riset tentang wellness tourism, bagaimana wisata sehat ketika kita melihat yang biru-biru, langit yang biru, hutan yang hijau-hijau, air terjun, suaranya itu bisa menenangkan pikiran gitu ya. Secara psikologi itu ternyata ada ilmunya. Itu bisa diteliti gitu ya. Kemudian agama pun sama, teman-teman dari kampus-kampus agama mungkin bisa meneliti tentang georeligi, kaitan antara bumi dan Al-Quran. Di sini juga ada Mas Bayu, ini peneliti arkeologi, kemarin melakukan kajian tentang kaitan upacara peribadatan Hindu terhadap konservasi bumi. Nah, itu ada kaitannya ternyata gitu. Jadi saya rasa sih nanti untuk riset ini betul tadi meng-highlight konsep kolaborasi, keterkaitan antara bidang-bidang ilmu itu sangat diperlukan untuk kemudian me, apa namanya mengencourage kita semua untuk melaksanakan riset di kawasan geopark Ijen. Kita kira seperti itu Bu Hari ya kesimpulannya. Terima kasih. Jadi mungkin nanti akan ada sesi diskusi di akhir. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi kedua ya, bagian kedua. Ini presentasi yang tidak kalah pentingnya dari Mas Andi Yahya Al-Hakim yang live langsung dari Bandung akan mempresentasikan mengenai potensi dan peran dari kampus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bisa dilakukan di kawasan Ijen UNESCO Global. Untuk waktu dan tempatnya silakan Mas Andi. Monggo. Oke, terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu dan Dede semuanya. Saya panggil adik-adik mungkin karena beberapa saya lihat mahasiswa ya. Semoga semuanya sehat. Karena hari ini spesial, jadi saya pakai udeng. Ini kebetulan udeng dari Banyuwangi juga. Terus dulu waktu pulang dari Banyuwangi juga sempat dapat ini juga, makanya ya udah saya pakai untuk hari ini gitu. Tadi kita sudah dengar bersama-sama paparan dari Bu Hari Sulistiawati, sangat sangat insightful ya buat kita semua terkait topik-topik apa yang bisa disampaikan untuk merancang penelitian di Ijen Geopark. Dan juga sekarang kalau tadi penelitian mungkin sekarang kita shift sedikit ya, kita pindah sedikit ke kegiatan pengabdian masyarakat, terutama nanti karena di kegiatan pengabdian masyarakat sendiri ini pasti akan melibatkan ada mahasiswa sebagai partner utamanya. Jadi dosen juga tidak bisa berdiri sendiri, pasti memerlukan mahasiswa yang akan membantu kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Yahya, bisa dipanggil Andi atau dipanggil Yahya. Saya sendiri lulus dari ITB tahun 2011 dari Prodi Teknik Pertambangan, kemudian lulus dari Rekayasa Pertambangan tahun 2013, kemudian melanjutkan S3 di bidang geologi ekonomi di Austria. Dan saat ini saya menjadi dosen di KK Eksplorasi Sumber Daya Bumi di FTTM. Jadi kalau misalkan ada nanti suatu saat berkesempatan untuk mencari informasi terkait terkait kuliah yang berhubungan dengan kebumian ataupun yang berhubungan dengan pertambangan, materi kuliah juga saya simpan di website saya yang ada di bawah situ, dan juga ada blog yang saat ini masih aktif untuk saya update. Ada buku yang pernah saya tulis tahun 2019 yang lalu, judulnya Mineralogi. Siapa tahu nanti kan di Jember juga ada teknik pertambangan, terus di Poliwangi juga saya dengar akan ada teknik geologi, jadi bisa saling melengkapi untuk bahan kuliahnya. Jadi tadi
Mas Abdillah, kemudian Bu Hari Sulistiawati sudah bercerita tentang ada konsep metahelix, kemudian ada bagaimana geopark sendiri itu harapannya bisa digunakan untuk mengembangkan wilayah. Jadi sedikit mereview bahwa pentahelix sendiri itu merupakan 5 komponen utama dalam pengembangan geopark. Kita kenal ada government, ada akademik, orang yang berbisnis di sana, komunitas, dan juga bagaimana media bisa menjelaskan kepada publik tentang kelebihan dari geopark tersebut. Dan itu semua diharapkan dapat memicu pertumbuhan wilayah, di mana geopark sendiri itu selain mempunyai kekayaan sumber daya alam, tentunya bukan hanya oh bagus loh di tempat ini mempunyai produk ini, tetapi bagaimana hal-hal tersebut akhirnya bisa membangun daerah sehingga daerah tersebut akan terus maju. Sehingga 3 tujuan tadi seperti konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi yang tadi sempat dijelaskan Bu Hari, ini juga menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan dalam hari ini outline presentasi saya akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana saya dan adik-adik mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Geopark Ijen, terus bagaimana nanti peran dunia pendidikan, karena tadi saya lihat ada beberapa dari LPPM dari beberapa kampus, bagaimana bisa merancang penelitian dan juga pengabdian masyarakat di lokasi UNESCO Global Geopark Ijen, serta nanti bagaimana adik-adik bisa juga berkontribusi untuk merancang proposal tersebut dan juga nanti berkontribusi di lapangan. Karena tentunya nanti setelah adik-adik membantu Bapak Ibu dosen, kan tentu akan mendapatkan SKS MPKM ya, tergantung ada beberapa SKS yang bisa di-convert di sana, dan itu menjadi hal yang bermanfaat untuk adik-adik untuk mengembangkan diri ke depannya. Jadi apa yang kami lakukan di tahun 2022 yang lalu, maaf 2023 yang lalu, jadi sebenarnya kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan antara ITB dan Geopark ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang tahun sebelumnya sudah kami inisiasi. Jadi saya dan teman-teman beberapa dari seni rupa, kemudian dari geologi, kami coba membangun sebuah tagline bahwa museum itu adalah bisa diakses oleh semua orang. Dan bahasa yang ada di Museum Geologi, kebetulan contoh yang kami gunakan ini Museum Geologi, itu kan sangat teknikal ya. Makanya kami dari Prodi Teknik Pertambangan, terus ada juga yang berkontribusi di sana, itu mencoba bagaimana sih yang ada di dalam Museum Geologi itu bisa diceritakan dengan hal yang sederhana. Jadi akhirnya kami coba mengundang beberapa penyandang disabilitas untuk bisa merasakan bagaimana sih tekstur batuan, bagaimana sih yang disebut fosil, dan juga untuk timbal baliknya kepada Museum Geologi sendiri. Museum Geologi karena di sana adalah museum yang diberikan untuk publik, bagaimana orang-orang yang bekerja di sana itu bisa beretika, menyambut penyandang disabilitas baik tunanetra, tunarungu, dan seterusnya. Jadi kegiatan training itu kemudian kami lakukan juga untuk pegawai-pegawai yang ada di sana. Dan juga kami menghasilkan beberapa produk seperti panel braille yang akhirnya digunakan untuk peraga di sana. Kemudian kami coba membuat beberapa fosil karena beberapa koleksi itu nggak boleh dipegang. Jadi kami kami coba buat replikanya, dan alhamdulillah kami juga dari produk-produk yang sudah dihasilkan, Museum Geologi juga mengembangkan sendiri. Akhirnya apa yang kami lakukan itu akhirnya mendapat amplifikasi dari Museum Geologi. Dan hal ini yang juga alhamdulillah ketika kami aplikasikan ke Geopark Ijen dengan tim yang berkomposisi yang sangat berbeda-beda. Saya dari Teknik Pertambangan, Mas Abdillah dari Teknik Pertambangan dan Geologi, ada dosen dari seni rupa, desainer grafis, desain interior. Ternyata itu menjadi tim yang sangat solid yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Saya di Teknik Pertambangan kenal dengan bahasa-bahasa teknikal, tapi ketika saya coba menyampaikan ke dalam hal yang sifatnya sederhana, oh ternyata teman saya yang di desainer grafis kurang paham gitu. Jadi dengan tim yang multidimensi seperti ini akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kegiatan yang kami hasilkan ada beberapa produk, misalkan ada beberapa panel braille yang saat ini ada sudah dipindah ke tempat yang baru ya, dulu ada di Museum Belambangan, sekarang saya dengar sudah dipindah. Kemudian ada beberapa maket dari beberapa geosite, karena kalau di kami sendiri di ITB itu mahasiswa tingkat 1, itu ada tugas namanya pengantar rekayasa dan desain. Jadi bagaimana mahasiswa itu merancang sesuatu yang murah dan juga murah. Jadi ada yang membuat beberapa maket, yang ini harapannya bisa digunakan untuk adik-adik
di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun juga di bangku kuliah. Kemudian kami juga membuat sebuah majalah populer, kami beri judul Sains di Bumi Ijen. Jadi di sana rangkuman dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut, serta kami juga membuat ada yang namanya mineral dan batuan dalam ransel. Jadi mineral dan batuan yang ada tersebar di dalam geosite, kami ambil beberapa, terus dijelaskan ini nih, ketika orang pengen tahu batuan yang dari Pantai Pulau Merah, dari Pelalangan, itu bisa semuanya terlihat dalam tas kita gitu. Dan terakhir kami juga mengadakan workshop creative thinking. Jadi harapannya dari itu semua apa yang kami lakukan itu bisa diamplifikasi oleh guru, oleh pemandu wisata supaya Geopark Ijen ini bisa dinikmati oleh semuanya. Jadi apa yang kami lakukan? Jadi tim-tim mahasiswa kami sebar di beberapa lokasi yang ada di geosite. Mereka mengumpulkan foto, mereka mengumpulkan sampel air, mereka mengumpulkan sampel batuan, apa yang unik di sana, dan itu semua yang kemudian kami rangkum untuk bisa dituliskan dalam sebuah panel braille yang harapannya Geopark Ijen itu bisa dinikmati oleh semua khalayak. Jadi kalau ditanya lah, Bapak kan dosen Fakultas Teknik Pertambangan Bumi kan kok bisa nyasar ke sini ya? Kalau saya melihat hanya dari sisi ini memang nggak akan langsung, tapi ketika kita coba di multidimensi, akhirnya ada beberapa hal yang bisa ada tali merahnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan akhirnya dari hal ini kami juga membuat video, kami membuat panel braille. Ternyata implikasinya alhamdulillah panjang. Ada beberapa bulan setelahnya ada seorang guru dari SLB di Banyuwangi. Beliau memanfaatkan produk yang kami hasilkan untuk mengikuti program yang namanya GTK Camp, Guru dan Tenaga Kependidikan Kreatif Camp. Dan alhamdulillah beliau mendapat juara 1 dengan memanfaatkan beberapa hal yang ada di Museum Belambangan. Karena di Museum Belambangan sendiri kita tahu di sana ada beberapa koleksi yang sudah dilengkapi dengan QR, kemudian ada panel braille yang juga kami hasilkan, dan ini akhirnya dampak yang muncul setelahnya itu masih berlanjut, dan itu yang harapannya adik-adik ataupun dari rekan-rekan semua juga bisa merancang hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang fenomenal gitu, tetapi implikasinya bisa bermanfaat untuk yang lain-lain. Misalkan ini mahasiswa saya mencoba membuat puzzle. Puzzle ini tujuannya untuk mengenalkan informasi-informasi yang ada di sana. Misalkan berapa sih pH dari kawah ijen, kemudian batuan yang berwarna gelap namanya apa sih gitu. Setelah kita mengajak interaktif peserta, akhirnya mereka bisa memutar ini semua, kemudian akhirnya menjadi suatu gambar. Ataupun mahasiswa juga mereka bisa belajar secara didaktail, jadi merancang produk dari kertas bekas, penjernihan air, ataupun ilustrasi tumbukan antar lempeng. Yang ini semua bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk yang adik-adik juga. Ataupun juga kalau memang senang dengan hal yang sifatnya berhubungan dengan media, ini produk dari yang adik-adik ITB hasilkan juga. Jadi ular tangga topik kebencanaan dan juga ular tangga tentang geosite yang ada di Ijen. Dan dari ular tangga ini kemudian kami sebar filenya. Mereka akhirnya bisa menggunakan, dan alhamdulillah kami mendapat respon. Ada beberapa guru yang mengikuti training kami, mengikuti workshop, akhirnya mereka mencetak sendiri di sekolahnya masing-masing. Dan itu menjadi media pembelajaran yang bermanfaat untuk di daerahnya. Dan juga karena sifatnya mudah di print, digunakan, jadi anak-anak juga ketika menggunakan itu bisa di mana-mana, mau di dalam ruangan ataupun di area terbuka ini bisa digunakan. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan, mahasiswa itu keliling ke geosite, mereka dapat pengalaman baru, berinteraksi dengan orang lokal di sana, dan mereka mengumpulkan batuan, dan dari sana mereka mencoba mendeskripsi secara sederhana apa sih batuan dan mineral yang ada di sana, dan alhamdulillah hal ini juga direspon baik oleh teman-teman di Geopark. Jadi saat ini beberapa koleksi yang kami ambil juga dilanjutkan kembali. Seperti ini misalkan dari foto Mas Abdillah sendiri,
Di sana alhamdulillah udah ada mikroskopnya. Ternyata dari mikroskop tersebut bisa melihat hal-hal yang dulu belum tahu apa sih yang ada di pantai Parangireng itu, foraminifera itu apa sih. Nah sekarang kita sudah bisa lihat seperti ini loh ternyata uniknya dari Geopark Ijen gitu. Jadi keterlibatan antara tim peneliti atau pengabdian masyarakat dengan mahasiswa itu sangat sangat intens, dan juga harapannya itu bisa dituliskan dalam hal-hal yang sebenarnya sederhana seperti majalah ataupun dalam maket, ataupun bagaimana hal-hal tersebut bisa dikemas dalam suatu yang kira-kira nanti bisa diberikan bermanfaat juga untuk sekitarnya. Dan produk lain yang juga bisa diinisiasi adalah bagaimana melakukan workshop ya. Jadi ketika pengabdian masyarakat, selain objeknya selain objeknya itu adalah benda mati, kita juga bisa mengajak orang di sana, guru, tenaga pendidikan juga ikut serta di sana. Jadi waktu itu kami mengundang dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SLB, dan juga pemandu wisata, di mana di saat workshop tersebut kami coba ajak, kita akan melakukan workshop dengan murah, hanya bermodalkan kertas dan juga spidol, tapi hal tersebut akan memancing apa sih yang menjadi masalah Geopark Ijen saat ini, kemudian bagaimana sih kita akan menangani itu semua. Jadi ternyata guru kemudian pemandu wisata ketika harus menceritakan Geopark Ijen, mereka kadang-kadang murid saya ini cenderung lebih suka TikTok, lebih suka YouTube, muridnya kurang antusias, kemudian tentang usianya lebar. Jadi hal-hal ini yang kemudian mereka rumuskan, guru dan tenaga pendidikan tersebut rumuskan, kemudian mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana solusinya. Jadi untuk bisa menjelaskan Geopark Ijen dengan baik, maka harus mudah, harus murah, harus aman, tahan lama, dan seterusnya. Jadi ini beberapa hal yang mereka sendiri temukan masalahnya, dan mereka sendiri yang menemukan solusinya. Dan dari itu semua akhirnya muncullah gagasan. Apa sih solusi dari permasalahan tersebut? Ayo kita bikin Geopark Corner, ayo kita dongeng yuk tentang Geopark Ijen, atau bermain peran tentang Geopark Ijen gitu ya. Jadi permasalahan itu dicari sendiri, kemudian ditentukan masalahnya apa, kemudian dicari solusinya. Dan setelah itu harus bisa dituangkan dalam suatu ide yang sederhana. Dan itu yang akhirnya kami hasilkan dari workshop tersebut. Dan apa hasilnya? Jadi Bapak Ibu guru dan juga pemandu wisata waktu itu datang mencoba membuat hal-hal yang sederhana seperti ini, permainan interaktif, kemudian ada juga yang membuat puzzle, kemudian membuat diorama, dan juga ada juga yang membuat maket, ataupun ada juga yang membuat vlog dengan sederhana. Dan coba lihat apa yang dipakai untuk kameranya. Ya kotak konsumsi yang disiapkan oleh teman-teman Geopark, dilubangin, tambahin sama aqua gitu. Jadi menarik gitu. Hal-hal yang murah, tapi itu akhirnya berkesan sampai sekarang. Jadi saya sendiri yang kemudian ikut di dalam workshop tersebut, wah alhamdulillah ternyata dari hal-hal yang murah di sekitar kita, kita bisa mengemas menjadi hal yang baik gitu ya, untuk bermanfaat untuk semuanya. Dan apa yang muncul dari sana, ternyata ada beberapa saran. Kami coba evaluasi, kami mendapatkan banyak input. Jadi ternyata ketika kita mengumpulkan tim yang berbagai macam gitu ya, untuk bisa mengenalkan Geopark Ijen itu bisa melalui media pembelajaran yang menarik, murah, terus melatih creative thinking, terus bagaimana kita bisa mengurangi gadget, karena kita semua rata-rata kecanduan gadget ya, nah itu yang harus diinikan. Dan itu bisa bermanfaat untuk bisa mengenalkan Geopark Ijen ke berbagai kalangan. Dan bagaimana untuk itu semua, karena tadi saya lihat ada beberapa dari LPPM, maka kita harus bisa mencoba merancang proposal pengabdian masyarakat yang efektif. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya karena saat ini geoset yang tersebar di Geopark Ijen itu bermacam-macam. Itu yang kita sebut sebagai data. Tapi kalau data itu hanya muncul seperti itu aja, itu nggak ada manfaatnya. Makanya dengan konteks, data itu bisa menjadi informasi, dengan informasi dengan pengertian akan menjadi pengetahuan, dan karena adik-adik ataupun Bapak Ibu sekalian ini sudah mulai mencoba merangkum puzzle tersebut, akhirnya ini akan menjadi wisdom ataupun pemahaman. Jadi foto yang bagian atas ini Pantai Parangireng, kalau kita cuma lihat, wah ini bagus nih. Tapi kalau kita coba lihat lagi, oh ternyata di sana ada foraminiferanya, yang itu kemudian bisa diangkat dalam sebuah situs geological site yang menarik,
Kemudian baru kita tahu, oh ternyata di sana foraminifera bentuknya seperti ini, digunakan untuk indikator untuk perminyakan dan seterusnya. Dan ini harapannya bisa meningkatkan potensi sumber daya alam dan juga pengabdian masyarakat dan taraf hidup orang banyak. Sehingga ketika nanti kita akan merancang sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, maka kita harus tahu dulu judulnya harus jelas, kemudian harus dapat mudah diaplikasikan. Jangan coba-coba gitu ya. Kita merancang pengabdian masyarakat, tapi kita masih meneliti ini hasilnya seperti apa gitu. Dan ini harapannya bisa memecahkan permasalahan SDM dan juga SDA. Dan hal yang saya rasa bermanfaat itu dengan adanya tim yang multidisiplin, jadi bukan hanya dari satu core keilmuan saja, serta melibatkan mahasiswa, itu halnya dampaknya akan lebih baik gitu ya. Jadi kita kenal ada beberapa generasi, ada generasi Z, milenial, boomer, dan seterusnya. Dengan adanya tim yang berbagai ragam tersebut, akhirnya kita bisa membahasakan hal yang common itu menjadi lebih menarik. Dan juga prioritas pendanaan kalau di ITB sendiri itu diutamakan untuk daerah-daerah yang 3T. Jadi ketika nanti misalkan untuk merancang sebuah penelitian ataupun pengabdian masyarakat, tentu kita akan memanfaatkan daerah-daerah yang di daerah remote, kemudian ada tidaknya mahasiswa yang terlibat dalam MBKM, urgensinya seperti apa, dan apakah ada multidisiplin atau tidak, dan apakah anggaran biayanya juga make sense atau tidak gitu. Dan untuk itu semua perlu ada beberapa langkah, dan langkah ini yang harapannya Bapak Ibu dari LPPM bisa melihat masing-masing. Jadi apakah poin-poin yang di atas tadi sudah termasuk atau belum. Dan kadang-kadang proposal tersebut bisa saja ditolak karena misalkan timnya cenderung homogen, kemudian mahasiswa nggak dilibatkan, terus dia nggak sesuai dengan panduan dan seterusnya. Terus CV dari peneliti ataupun tim juga tidak menggambarkan, kesediaan mitra juga nggak sesuai, serta beberapa hal ini yang akhirnya membuat proposal tersebut tidak bisa didanai. Dan kalau boleh sedikit melihat bagaimana ITB mengelola itu semua, jadi kami di ITB mempunyai sebuah web yang disebut sebagai pengabdian.lppm.itb.ac.id. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada gempa Cianjur, dan di gempa Cianjur sendiri kegiatan pengabdian masyarakatnya bisa dilakukan bermacam-macam. Jadi misalkan dengan pemenuhan obat dan pendampingan psikososial, tentu adik-adik dan dosen yang bergerak di sana juga bisa. Terus ada juga pemetaan retakan permukaan, orang-orang yang bergerak di geodesi, kemudian geologi itu bisa masuk ke sana. Instalasi pengolahan air bersih, terus penyediaan air limbah, dan seterusnya itu berbagai topik pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan ketika ada bencana. Nah, kita nggak berharap ada bencana terjadi gitu ya, tapi ketika sesuatu terjadi, kita bisa, itu menjadi peluang untuk pengabdian masyarakat. Dan mungkin adik-adik ataupun Bapak Ibu bisa mencoba melihat beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah diajukan melalui ini database-nya ini. Jadi di database ini ada mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu sudah ada datanya, dan hasil yang bisa dilihat itu bisa melalui koran seperti ini ataupun buku pengabdian masyarakat yang dihasilkan. Misalnya di sini ada Sains di Bumi Ijen, ini adalah output dari kegiatan pengabdian masyarakat tahun lalu. Ataupun kalau kita juga bisa mencari dalam keyword tertentu, misalkan kalau kita cari geopark, ini contoh beberapa proposal yang sudah didanai, misalkan pengembangan masyarakat melalui ini di Geopark Ciletuh, kemudian ada lagi yang di Geopark Belitung, kemudian ini di Geopark Ijen. Jadi itu beberapa proposal ataupun hal yang bisa dicari di sana gitu. Jadi ada topik-topik yang bisa dikembangkan. Dan nanti setelah pengabdian masyarakat, nanti Bapak Ibu dan adik-adik bisa menuliskan dalam artikel koran. Jadi kalau saya sendiri karena memang hobinya menulis, salah satu ya kadang-kadang kalau waktunya kosong, jadi beberapa pengabdian masyarakat tersebut saya coba tuliskan. Kayak misalkan waktu dulu di Museum Geologi ya saya tuliskan di Media Indonesia. Di tahun 2023 yang lalu di Geopark Ijen saya hasil penelitian tadi pengabdian tadi saya tuliskan di sini. Dan itu juga bisa muncul dalam sebuah buku gitu. Jadi buku-buku misalkan dalam buku anak itu juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita rangkum, dan juga seperti yang kalau kita lihat di Geopark Ijen sendiri sudah ada buku 1, ada Geopark untuk modul sekolah dasar, dari guru untuk Ijen Geopark dan seterusnya. Jadi ini beberapa hal yang bermanfaat.
karena tadi narasumbernya ada dari Jember, kebetulan 2 tahun lalu saya sempat ke Jember juga Bu, untuk membantu meneliti di sana. Jadi kita kenal Jember itu potensinya ada gumuk, dan di Banyuwangi juga ada gumuk, jadi kita bisa petakan gitu dengan menggunakan aerial view, dengan menggunakan citra satelit dan seterusnya. Ataupun di sini ini salah satu rekan dosen juga, beliau mencoba mencari air gitu ya. Kemudian hasil pengabdian masyarakatnya ditulis dalam ini semua, dalam tulisan ini, air sudekat gitu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya coba yang bisa saya berikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan untuk materi yang saya presentasikan tadi bisa diunduh di laman ini. Jadi silakan manfaatkan materi ini. Semoga bisa bermanfaat semaksimal mungkin untuk rekan-rekan semuanya. Selamat berkarya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Firman. Oke, jadi ya menarik Mas Andiaya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada aksi nyatanya, sudah bisa kami manfaatkan, dan matur nuwun Mas, itu salah satu hasil Tank Mas yang kemudian benar tadi, jadi tidak berhenti ketika kegiatannya selesai, tapi ada multiplier effect-nya. Jadi tadi benar, jadi ada apa namanya guru dan siswa yang kemudian bisa memanfaatkan itu untuk menang lomba ya. Kemudian juga kita display di Pusat Informasi Geologi, jadi itu akan terus berlanjut manfaatnya, dan harapannya ini juga bisa mengencourage teman-teman sekalian yang lain kemudian untuk turut ya ikut berkontribusi. Jadi tentang pengabdian masyarakat ini salah satu tridharma perguruan tinggi yang sangat luar biasa penting. Dan tadi masih sama ya, kata kuncinya kolaborasi. Jadi bagaimana karena yang dihadapi adalah masyarakat secara umum, kolaborasi ini perlu. Bahkan mungkin antar perguruan tinggi, saya tadi melihat peluang mungkin bisa ada kolaborasi Mas Andiaya antara ITB dengan perguruan tinggi lokal sekitar Geopark-Ijen untuk melaksanakan kegiatan bersama di pengabdian masyarakat gitu mungkin ya. Nanti ada program desa binaan, KKN. Kami di Geopark punya program namanya Geopark Membumi, itu kita live in bersama masyarakat lokal. Kemudian nanti bisa diselip-selipkan mungkin kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus-kampus. Kemudian kemarin ada juga ide pengabdian masyarakat dari Brawijaya, startup kopi keliling di sekitar museum dan geoset. Kemudian bisa memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar gitu ya. Khususnya untuk keluarga-keluarga petani kopi, karena kita juga memiliki kebun kopi yang sangat biasa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Pusat Informasi Geologi. Ini posisinya masih kosong gitu ya, masih banyak space yang bisa diisi gitu ya. Harapannya bisa menjadi hub untuk mungkin dari kampus yang akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, membuat modul, membuat media pembelajaran ataupun yang lain, nanti bisa berkontribusi, yang barangnya bisa didisplay di Pusat Informasi Geopark Ijen, yang kemudian bisa menjadi sarana edukasi yang sangat luar biasa. Jadi potensi dari pengabdian masyarakat pun, karena di Geopark juga pada akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ini menjadi sangat penting. Seperti itu. Baik, kita mungkin lanjut ke sesi ketiga, yang terakhir. Ini mungkin tadi diawali dari riset dan pengabdian dari dosen. Untuk sekarang mungkin ini berbeda. Saya secara khusus mengundang mahasiswa, alumni dari program magang MBKM di Geopark Ijen tahun lalu, itu Mas Ahmad Zaidani Rizky dari Prodi Pariwisata Universitas Brawijaya, untuk menyampaikan experience dan kemudian hal-hal apa saja yang bisa kemudian dipromosikan teman-teman yang mungkin tertarik untuk magang di kawasan Geopark Ijen. Untuk Mas Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pak, baik Mas Firman, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Oke. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi sudah diterangkan ya oleh materi-materi hebat, oleh pemateri-pemateri hebat seperti Pak Andi dan juga Bu Sulis mengenai potensi penelitian dan pengabdian masyarakat di kawasan Ijen Geopark. Jadi saya juga akan menerangkan atau menceritakan pengalaman-pengalaman atau kontribusi apa saja yang saya lakukan di kawasan Ijen Geopark.
Eh, saya mengikuti kegiatan MBKM di salah satu mitra Universitas Brawijaya, yaitu Kembang Galengan. Yang mana Kembang Galengan ini adalah institusi yang didirikan oleh salah satu dosen di UB yang saat ini menjabat sebagai ketua LPPM UB. Dan mungkin kita bisa berkolaborasi karena ada banyak dosen dari LPPM ya. Dan di Kembang Galengan ini kita difasilitasi dan diakomodasi jika kita melakukan kegiatan seperti MBKM, pengabdian masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Kembang Galengan ini terletak di Banyuwangi yang mana juga memiliki mitra dan afiliasi. Salah satunya adalah Ijen Geopark yang mana saya tertarik dan ingin berkontribusi di dalam Ijen Geopark. Sehingga saya magang hybrid di Kembang Galengan dan juga Ijen Geopark. Selanjutnya saya akan menceritakan kontribusi yang saya lakukan di Kembang Galengan. Yang pertama ada cycling, yang mana ini adalah salah satu program perancangan untuk wellness tourism, yang dimana saya dan rekan saya berkontribusi untuk membantu kakak tingkat saya membuat rute perjalanan cycling, yang dimana di selama perjalanan rute cycling tersebut itu memiliki potensi dan daya tarik pariwisata yang mana bisa dinikmati oleh para pengunjung, sehingga pengunjung pun bisa dengan menikmati potensi atau daya tarik wisata yang ada, maka bisa melepaskan beban-beban pikirannya, seperti beban pikiran tugas, beban pikiran kerjaan, atau bahkan beban pikiran ditinggal mantan ya, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan cycling ini tidak hanya berdampak kepada raga, yang mana itu membuat atau membantu memperkuat otot jantung, tetapi itu berdampak juga di pikiran dan jiwa, yang mana bisa merefleksikan pikiran agar jernihnya seperti apa yang dikatakan Pak Firman tadi. Selanjutnya ada kegiatan pembagian bibit durian, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi antara LPPM UB dan juga perusahaan BUMN seperti Pelindo dan PT Inka. Dan kegiatan ini terlaksana di lingkungan Secang, yang mana nantinya diharapkan agar lingkungan Secang ini menjadi kampung durian yang tidak runtuh, sehingga bisa dijadikan tempat wisata dan terjadinya atau terciptanya perputaran ekonomi di sana. Selanjutnya ada pelatihan kepemanduan, yang kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah jelas pelatih untuk menjadi pemandu. Kegiatan ini terlaksana di Istana Herbal karena Istana Herbal memiliki anak-anak yang berpotensi dan memiliki dasar-dasar mengenai herbal. Dan anak-anak di sana, karena anak-anak di sana sudah diedukasi sejak kecil oleh mentornya mengenai herbal. Oleh karena itu, kami ingin berkontribusi untuk mengembangkan potensinya dalam kegiatan kepemanduan, yang mana kami membagikan ilmu-ilmu yang kami dapat di bangku perkuliahan untuk diajarkan kepada anak-anak Istana Herbal. Dan nantinya kami harap agar anak-anak Istana Herbal ini menjadi orang yang hebat seperti yang ada di Zoom, dan bisa mengangkat nama daerahnya. Selanjutnya saya akan jelaskan kontribusi yang saya lakukan di Ijen Geopark. Jadi rutinitas atau kegiatan yang sering kami lakukan adalah menjadi tour guide di GIC, yaitu Geopark Information Center, yang mana kami bertugas untuk menjelaskan apa sih itu geopark. Karena nama geopark ini bertebaran di Banyuwangi ya, di jalan-jalan ada, di sekolahan ada, bahkan di kelembagaan-kelembagaan pun pasti ada nama geopark. Jadi kami menjelaskan kepada tamu yang datang atau pengunjung yang penasaran akan nama geopark. Kemudian kami menjelaskan 3 unsur dari geopark yang sudah dijelaskan oleh Bu Sulis, yaitu yang mana geopark sendiri adalah suatu kawasan yang memiliki warisan keanekaragaman biologi, dan keanekaragaman budaya, yang mana 3 unsur tersebut itu berkesinambungan satu sama lain. Misalnya dari segi geologi, kami menjelaskan situs-situs geologi yang ada di Banyuwangi, terus menjelaskan awal mulanya terbentuknya Banyuwangi, awal mulanya terbentuknya Gunung Purba, dan awal mulanya terbentuknya gunung-gunung yang ada di
Banyuwangi pada saat ini seperti Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Pendil, dan yang lainnya. Terus dari segi biologi kami menjelaskan eh, tempat-tempat yang bisa di tempat-tempat yang memiliki warisan biologi itu bisa dijadikan sebagai tempat wisata dan kita harus mengkonservasinya. Dan dari segi budaya kami menjelaskan bahwa kita juga bisa belajar dari orang pada zaman dahulu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Seperti kita bisa belajar dari suku Osing yang mana rumahnya itu tiangnya tidak ditanam di tanah tapi ditaruh, dan jika terjadi gempa maka rumahnya itu akan mengikut alur gempa sehingga tidak roboh. Kemudian kita menjelaskan materi-materi tersebut ke kalangan yang berbeda atau ke usia yang berbeda. Jadi menjelaskan ke anak TK itu bahasanya gimana, ke anak SD, SMP, SMA bagaimana, ke anak ke mahasiswa itu bagaimana, bahkan ke masyarakat umum dan masyarakat asing pun berbeda karena masyarakat asing tidak bisa berbahasa Indo, jadi kita menjelaskan dengan bahasa yang berbeda yaitu bahasa Inggris. Di dalam kegiatan ini kami belajar banyak hal seperti bebatuan yang mana mereka memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, memiliki rekam jejak sendiri-sendiri, kemudian belajar mengenai karakteristik wisatawan seperti yang dikatakan Bu Sulis tadi, dan kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan di bangku perkuliahan untuk kegiatan tersebut. Kemudian selain menjadi pemandu, kita juga mengikuti kegiatan ngaji wisata yang mana kegiatan ini diselenggarakan rutin setiap minggu pada hari Rabu yang bertujuan untuk mengundang masyarakat umum agar mempelajari 3 unsur geopark dan melakukan pengimplementasian materi yang sudah dipaparkan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan materi, kita biasanya langsung terjun ke lapangan untuk membuktikan materi-materi yang sudah disampaikan. Dan kegiatan ngaji geowisata ini biasanya diisi oleh Pak Firman dan memiliki tema yang berbeda-beda setiap bulannya. Seperti kita bisa lihat di gambar, pada bulan September mengangkat tema mengenai budaya atau pada zaman megalitikum. Di bulan Oktober kita mengangkat tema biologi, dan di bulan November kita mengangkat tema mengenai fenomena-fenomena yang ada pada saat zaman dinosaurus. Dan pada bulan Desember kita mengangkat tema-tema mengenai avatar. Jadi ketika negara api menyerang, enggak. Jadi kita belajar bahwa ilmu elemen-elemen itu penting bagi kehidupan kita. Ini merupakan contoh gambar-gambar pada saat ngaji geowisata ya. Jadi gambar yang kanan ini itu adalah saat kita mengimplementasikan materi soal mengkaji air yang ada di Sendang Seruni ini, pH air di Sendang Seruni ini apakah bisa diminum. Kemudian gambar yang di tengah ini adalah gambar saat pemaparan materi, dan gambar yang di kiri ini itu pada saat di Pantai Bum. Geopark juga mengadakan event-event yang kita dapat berkontribusi di dalamnya, seperti Geoliga, Geotrip, Geopark Corner, Ethnofood, Camp, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Geoliga, yaitu sebuah kegiatan yang mengkolaborasikan antara membaca dan bermain. Permainan tradisional dengan melibatkan pelajar jenjang SD dan SMP. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memupuk budaya membaca, terus mengembangkan keterampilan bahasa, dan mencetak generasi literasi budaya untuk dapat berkontribusi menjaga kelestarian atau kearifan Geopark Kitchen. Jadi kegiatan ini sangat positif karena bisa menjauhkan anak-anak dari gadget, dan kita mengajarkan kepada anak-anak jenjang SD dan SMP bahwa membaca itu seru jika dikolaborasikan dengan bermain. Yang kedua ada Gandrung Sewu, yang mana ini adalah salah satu gelaran festival yang tidak diselenggarakan oleh Geopark Ijen, tapi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Dan kenapa kok kita bisa ikut berkontribusi di dalamnya?
Karena kantor Geopark dulu itu berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga anak-anak magang yang berada di sana itu diajak untuk berkontribusi untuk dalam menyukseskan Festival Gadruk Sewu. Tapi kita tidak hanya dapat bergandengan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita juga bisa bergandengan dengan mitra yang lain, seperti yang Fitras, yang mana kegiatannya itu kita berkampanye dengan menggunakan poster untuk menghimbau para pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan dan mencintai lingkungan. Kemudian kita mengedukasi kepada para pengunjung, jika para pengunjung membuang sampah sembarangan, maka akan berdampak sangat buruk pada lingkungan sekitar. Dan ketika gelaran festival Gadruk Sewu selesai, kita melakukan kegiatan tersebut melakukan clean up. Selanjutnya ada etnofood, yang mana kawasan Geopark Ijen ini memiliki berbagai suku bangsa yang mana mereka memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga timbulnya keanekaragaman bahasa, keanekaragaman budaya, dan keanekaragaman makanan tradisional. Yang mana etnofood ini adalah sebuah workshop dan festival ragam makanan tradisional yang dikenalkan kepada kaum pemuda sekitar untuk melestarikan bagaimana cara teknik pengolahannya, bagaimana cara teknik pengajiannya, dan bagaimana cara cita rasanya dari makanan tradisional tersebut. Kegiatan salah satu workshop ini terletak di Desa Jungking, yang mana dihadiri oleh mantan Menteri Agama periode sebelumnya. Dan di Jungking ini notabene itu masyarakat Osing, mana mereka memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Seperti bahan makanannya harus menggunakan terong putih, labu siam putih, dan juga ayam putih dengan usia tertentu. Karena bahan panganan tersebut mengandung protein yang sangat besar dan juga rendah kalori, sehingga jika kita konsumsi itu akan berdampak positif bagi tubuh kita. Selain itu, masyarakat ini juga memiliki upacara atau ritual yang mana memiliki larangan atau pantangan, seperti orang yang terluka tidak boleh datang, terus orang yang memasak tidak memakai alas kaki, karena jika kita memiliki luka datang, maka kita tidak tahu bahwa orang-orang yang datang tersebut membawa bakteri dan apakah akan berdampak malah makin parah luka kita. Dan kenapa kok yang memasak tidak memakai alas kaki? Itu karena dapurnya itu masih tanah, dan jika kita tidak memakai alas kaki atau yang masak tidak memakai alas kaki, maka akan berdampak sangat positif bagi tubuh yang memasak. Oh ya, sebelumnya di sini ada cerita lucu, yang mana sebelum workshop dan festival ini kita melakukan kegiatan ritual atau upacara masyarakat Jungking, yang mana kegiatan tersebut adalah membawa makanan yang dibawa ke Bah Jungking untuk didoakan di sana dan kemudian dibawa kembali. Dan salah satu teman saya yang dari Jawa Barat itu takut tidak bisa pulang karena melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada geoeducation, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan berkunjung ke kampus yang bertujuan untuk memberi edukasi lebih dalam terkait dengan Geopark. Dan di sini tidak hanya itu, kita mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk berkontribusi atau berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ada di kawasan Ijen Geopark. Salah satunya aja di Universitas BKRI Majuwangi, yang mana mengangkat tema mengenai budaya. Dan di sana kami berdiskusi apakah kita bisa meminimalisir erosi budaya, apakah kita bisa mencegah geger budaya, dan apakah bisa bagaimana bisa melestarikan budaya tersebut agar tidak punah. Selanjutnya ada Geopark Corner, yang mana ini adalah kegiatan lomba yang bertujuan untuk mengedukasi sekolah-sekolah yang ada di Banyuwangi mengenai Geopark, dan agar setiap sekolah memiliki Geoparknya masing-masing sebagai sarana belajar sekolahnya. Jadi siswa-siswa yang tidak memiliki waktu atau tidak bisa berkunjung ke Geopark Information Center itu bisa belajar sendiri di sekolahnya ya. Dan siswa-siswa tersebut dan sekolah-sekolah tersebut memiliki interpreter atau pemandu wisatanya sendiri. Dan itu adalah hal positif karena mereka bisa mengembangkan potensi belajarnya dan bisa dijadikan contoh kepada siswa-siswanya.
atau teman-temannya. Selanjutnya ada kegiatan logcamp, yang mana kegiatan ini adalah yang pesertanya dari berbagai kalangan remaja, dari SMA sampai mahasiswa. Tidak hanya itu, tidak hanya dari berbagai kalangan remaja, tapi juga dari berbagai daerah, seperti yang ada di kemarin ada yang dari Bangkalan Madura, ada yang dari Jawa Barat, dan juga ada yang dari Makassar bahkan. Jadi kita bisa bertukar cerita atau berdiskusi dengan asal-usul yang berbeda atau dari usia atau dari daerah yang berbeda. Kegiatan Yatiam ini bertujuan untuk mengedukasi dan melatih para peserta-peserta agar bisa menyelesaikan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kita mahasiswa dan anak SMA ini dilatih untuk bisa berdiskusi untuk menyelesaikan fenomena-fenomena yang terjadi, seperti fenomena El Nino, fenomena sampah, fenomena budaya. Dan misalnya kemarin ada fenomena El Nino yang mana di kegiatan atau di Gunung Bromo itu ada prewedding dan nyalakan flare atau membuang flare sembarangan sehingga mengakibatkan kebakaran di Gunung Bromo. Dan kita belajar dari itu bagaimana cara kita meminimalisirnya, bagaimana cara kita untuk mencegahnya, dan bagaimana cara kita agar fenomena tersebut tidak sangat berdampak negatif kepada kehidupan kita. Selanjutnya ada geotrip, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan ekspedisi bertema Oligosen yang bertujuan untuk mencari tahu keadaan atau rekam jejak dari gunung purba pada saat masa Oligosen. Kegiatan ini seru ya, karena kita mengunjungi tempat-tempat yang terpencil, yang mana kita akan mengkaji tempat tersebut. Dan kegiatan ini terlaksana di 3 tempat, yaitu yang pertama di situs Megalith Kumulyosari, kedua di Sewu Sambang, dan ketiga di Rawabiru. Yang pertama di situs Megalith Kumulyosari, kegiatan ini dibuat oleh atau diajak oleh Pak Firman ya, dan untuk membentuk kelompok dan melakukan ekspedisi di area tertentu. Yang pertama ada di situs Melusari, itu kita mengkaji batuan-batuan yang ada di situs Megalith Melusari. Misalnya seperti batuan dolmen tersebut, apakah ini dari zaman purba atau dari gunung zaman sekarang. Dan tidak hanya mengkaji batuan-batuannya, kita juga mengkaji apakah di sana juga ada potensi wisata atau daya tarik pariwisata yang bisa dijadikan tempat wisata di situs Megalith Kumulyosari ini, di area itu. Selanjutnya kita berekspedisi di Sewu Sambang, yang mana sama seperti sebelumnya, kita mengkaji apakah dataran Sewu Sambang ini itu bagian dari Gunung Purbawatu Dodol atau bagian dari yang lain. Dan tidak hanya itu, potensi yang ada di sana tuh sangat bagus untuk dijadikan tempat wisata ya. Namun sayangnya ini tidak terawat, dan kami harap agar Sewu Sambang ini pulih kembali karena potensinya sangat bagus dan bisa dilihat seperti di gambar, yang mana pemandangannya itu adalah Selat Bali, dan ketika kita bisa camping, kita bisa melihat sunrise yang sangat bagus. Selanjutnya ada video mengenai Pulau Biru ya. Nah, sebelum ke lokasi kita menemukan atau ngelewatin jembatan goyang, tapi jembatan tersebut aman, dan ini menandakan bahwa jembatan tersebut tuh gak tahan gempa. Nah, ini adalah Rawa Biru, namun pada saat kita berkunjung ke sana, itu adalah pada saat masa fenomena El Nino, sehingga rawa di sana pun kering. Nah, adanya keberadaan pasir ini merupakan hasil dari produk letusan gunung
berubah. Nah, dalam perjalanan kita menemukan ikan terdampar nih. Jadi laut yang di sana menandakan bahwa laut ini terjaga karena banyaknya ikan yang melimpah sehingga eh, terdampar. Dan di sini juga ada gua yang terbentuk alami ya. Sudah kita pulang, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang saya jelaskan, tetapi kita juga ada 2 proyek. Yang pertama yaitu pembuatan video dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan ekspedisi, dan yang kedua itu membuat buku dengan mengangkat tema belajar geopark melalui warisan budaya, yang mana kita datanya atau isinya itu kita dari kajian pustaka, dan kemudian kita melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tempat-tempat budaya tersebut atau culture set yang ada di kawasan Jet Geopark. Dan ini adalah contoh video atau proyek video pada saat ekspedisi. Kalian bisa lihat di YouTube Geopark Ijen ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan atau pengalaman yang saya sampaikan. Jika ada yang bisa didiskusikan mungkin bisa bertanya atau chat pribadi ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Firman, Pak Firman. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi sangat menarik ya experience-nya selama internship atau magang di Geopark Ijen. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang belum tahu, ternyata bisa loh magang di Geopark gitu ya. Berserta banyak kegiatan atau aktivitas yang tadi disampaikan oleh Mas Rizky ya tentunya ya. Jadi kalau kami dari Geopark itu meng-highlight bahwa mahasiswa itu jumlahnya sangat luar biasa banyak gitu ya. Kalau sekarang kita mengenal istilah Gen Z gitu ya, itu mungkin lebih dari 60% penduduk kita adalah generasi muda yang eh, sebagian besar adalah mahasiswa gitu ya, yang adalah aset bagi Geopark gitu ya, aset keberlanjutan bagi Geopark, karena pada akhirnya nanti teman-teman pemuda inilah yang akan meneruskan Geopark. Kami sendiri dari Ijen Geopark memiliki komunitas namanya Ijen Geopark Youth Forum. Itu adalah wadah bagi pemuda-pemuda lokal untuk kemudian bergeopark bersama gitu ya. Itu mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa kolaborasi juga dengan Ijen Geopark Youth Forum untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian PKM, pengabdian program kreatif mahasiswa, itu saya rasa tiap tahun ada ya peluang-peluang mendaftarkan PKM. Itu saya rasa teman-teman juga bisa mengangkat Geopark sebagai salah satu ide. Kemudian eh, apa namanya, magang tadi, ini dari prodinya Ibu Hari di semester ini alhamdulillah dapat 10 mahasiswi yang akan magang MBKM seperti programnya Mas Rizky tadi di Geopark Ijen, yang nantinya ini akan kami berdayakan dan akan kami bimbing untuk kemudian bisa berkegiatan di Geopark dengan maksimal. Tentunya juga akan memberikan experience harapannya bagi mahasiswi-mahasiswi yang terlibat di program tersebut. Kemudian kami di tahun ini juga akan ada 2 kegiatan besar ya. Yang pertama Geofest, itu kita bekerjasama dengan Geopark Rinjani dan Sydney Australia melaksanakan pre-eventnya di Geopark Ijen itu kurang lebih di bulan Juni ya. Ada program yacht competition. Program yacht competition nanti akan kami buka secepatnya. Nanti stay tune di Instagram kami. Kemudian juga ada poster competition. Ini wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk kemudian bisa menyalurkan ide penelitiannya maupun pengabdian masyarakatnya di Geopark. Kemudian juga di akhir tahun rencana Geopark Ijen akan menjadi tuan rumah dari Konferensi Nasional Geopark Indonesia di apa namanya di Desember ya, yang di sana ini akan membuka apa namanya hasil-hasil penelitian bagi para peneliti untuk ditampilkan, kemudian untuk kemudian bertemu dan berkolaborasi bersama mungkin di dalam forum tersebut, yang kemudian harapannya bisa membangun pergeopark Indonesia menjadi lebih baik. Jadi nanti akan ada 19 geopark se-Indonesia akan hadir di Geopark Ijen di bulan Desember, yang kemudian untuk memeriahkan konferensi nasional geopark. Informasi lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa follow up ya media sosial kami. Baik,